Baik ibu-ibu semuanya, bagaimana ibu-ibu isi tausiahnya bisa masuk ke hati? Sakit nggih? Nanti tinggal dipraktekkan di rumah. Baik, kali ini Mbak Enji sebelum kondur badhe bagi-bagi hadiah mushaf Al-Qur'an. Purun mboten? Purun nggih. Jadi ibu-ibu semuanya, saya pakai bahasa Indonesia saja ya, Mbak Enji nggak mudeng nanti kalau pakai bahasa Jawa. Jadi Mbak Enji akan bagi-bagi hadiah mushaf Al-Qur'an. Mushaf Al-Qur'an ini diberikan kepada siapa? Kepada ibu-ibu maupun bapak-bapak yang ingin ikut andil dalam program-program kami, yaitu program dakwah, safari dakwah, mencetak 1 juta penghafal Al-Qur'an dan beasiswa anak-anak kita, pelajar-pelajar kita ke Al-Azhar Kairo Mesir. Dengan cara bagaimana Ustaz? Dengan cara nanti bagi bapak atau ibu yang berminat, silahkan angkat tangan, kemudian maju ke depan sini. Nanti mushaf Al-Qur'an ini akan diberikan oleh Mbak Enji langsung. Nama ibu akan ditulis oleh Mbak Enji di dalam sampulnya Al-Qur'an yang warna putih tadi. Al-Qur'an ini juga ditandatangani oleh Mbak Enji. Setelah mendapatkan mushaf Al-Qur'an, nanti ibu yang maju ke depan itu didoakan oleh Mbak Enji, semoga sekeluarga jadi ahli Qur'an. Amin. Masih dapat doa lagi dari Mbak Enji. Doa apa? Mungkin ibu-ibu yang selama ini banyak hajat-hajatnya yang belum Allah kabulkan, boleh nanti bisikkan ke Mbak Enji supaya Mbak Enji mendoakan. Apa aja itu hajat-hajatnya? Mungkin ada yang lama sakit tapi belum sembuh-sembuh, atau kedua orang tua kita mungkin ada yang lama sakit juga belum sembuh-sembuh. Nanti minta Mbak Enji mendoakan supaya Allah menyembuhkan. Atau lagi mungkin ada yang punya hutang lama belum lunas-lunas, atau berkeluarga sudah lama juga belum dikaruniai anak, atau punya usaha tapi usahanya maju mundur, maju mundur, maju mundur, mundur nggak maju-maju, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh nggak bangun, bangun. Yang intinya semua kesulitan dunia, hajat-hajat dunia yang belum Allah kabulkan, nanti minta ke Mbak Enji supaya mendoakan. Mbak Enji ini musafir, apa kata Nabi? Seorang musafir itu insya Allah doanya mustajab. Baik, bagaimana caranya Ustaz untuk mendapatkan hadiah mushaf Al-Qur'an, doa dari Mbak Enji, dan setelah mendapatkan doa dari Mbak Enji tadi masih dapat bonus yang sangat-sangat istimewa. Apa itu? Boleh berpelukan dan foto berdua dengan Mbak Enji. Syaratnya apa Ustaz? Syaratnya ibu-ibu, sebentar Bapak nggih, berpelukan untuk ibu-ibu Bapak nggih. Syaratnya adalah sore hari ini, siang hari ini, ibu-ibu cukup menyisihkan sebagian rezeki yang Allah titipkan kepada ibu-ibu semuanya. Berapa Ustadz besarnya? Nanti ada 2 program, boleh pilih salah satu. Yaitu berapa? Boleh memilih yang infak sedekah yang 2 juta, nanti diberi hadiah mushaf Al-Qur'an yang kecil. Nanti boleh minta yang, Ustadz ini rezeki saya banyak, boleh ambil yang 5 juta, nanti dikasih hadiah mushaf Al-Qur'an yang besar. Infak sedekah itu kabar gembiranya adalah tidak harus ditunaikan, dibayarkan sore ini. Infak dan sedekah itu boleh diangsur, boleh diangsur berapa kali Ustadz? Sedapatnya rezeki dari Allah. Boleh diangsur sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, nggak apa-apa. Yang penting sore ini niatkan dalam hati, ingin infak dan sedekah, angkat tangan, ingin infak dan sedekah, terus maju ke depan, terima hadiah mushaf Qur'annya dulu. Setelah terima hadiah mushaf Al-Qur'annya, nanti bisa berpelukan foto dengan Mbak Enji. Setelah itu catatkan nama di tim kami sebelah kanan, nama dan nomor HP saja. Nanti akan diberi nomor rekening dari sana, nomor rekening yayasan ya. Jadi gitu.
Ustadz, ini bayarnya gimana? Banyak ibu-ibu yang tanya terus kadang-kadang. Tadi saya bilang, ibu mau infak yang 2 juta boleh, yang 5 juta boleh. Bayarnya kalau hari ini mungkin bawa berapapun mau dititipkan boleh, 200, 300, 500 boleh dititipkan. Sisanya diangsur berapa bulan, berbulan-bulan tidak apa-apa, sedapat rezeki dari Allah. Baik. Saya hanya punya waktu sekitar 10 menit ya. 10 menit dari sekarang bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang berminat untuk ikut andil program mencetak 1 juta penghafal Al-Qur'an dan beasiswa anak-anak kita ke Al-Azhar Kairo Mesir, yang berminat silahkan angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, ibu 6, maju ke sini semua ibu, maju semua ke sini, maju semua ke sini, monggo diatur sama panitia, diatur tolong. Jadi ibu-ibu semuanya, sekali lagi kami jelaskan bahwa Mbak Enji, biar nggak salah paham ya, Mbak Enji tidak jual beli Al-Quran, tapi Al-Quran ini hanya sebagai hadiah. Berhubung Al-Quran ini adalah hadiah, maka tidak ada kata-kata hutang piutang. Kalau ibu bapak ikut andil ke sini, nerima hadiahnya, bapak ibu bukan berarti berhutang, bukan. Nanti berhubung ini tidak berhutang, nanti membayarnya kalau ibu-ibu sudah punya uang. Kemarin ada pertanyaan dari daerah agak pinggir ibu, dari Jember. Ustaz, ini saya petani. Nanti kalau saya bayarnya kalau sudah panen boleh enggak? Boleh. Panennya padahal masih 6 bulan gimana? Boleh, enggak apa-apa. Kemudian yang dari Surabaya itu ada yang tanya juga, Ustaz, saya ini kan pensiunan. Pensiunan ibu ya, pensiunan mungkin per bulan saya hanya bisa menyisihkan uang 100.000, boleh enggak? Boleh. Ibu mau per bulan ngasih 100.000 boleh, 200 boleh, 500 boleh. Kalau hari ini mungkin ada yang sudah bawa kemudian mau titipkan 100, 200 atau 500 juga boleh. Sisanya diangsur selesai-selesainya ya. Sedapatnya ibu rezeki dapat Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada yang tanya kemarin, Ustadz, kalau ini nih saya ikut, mungkin ini saya bawa uang 200 saya titipkan, tapi bulan depan was kita nggak ada uang gimana? Nggak bisa menunaikan, belum bisa menunaikan. Kami jawab tidak apa-apa. Ibu bulan kedua baru bisa menunaikan, mungkin baru bisa nyicil 300 atau 400 boleh, nggak apa-apa. Bulan ketiga nggak ada rezeki lagi Ustadz, gimana? Nggak bisa nyicil, nggak apa-apa. Nah, yang lebih pertanyaan yang lebih menggelitik ini yang dari Bandung. Apa pertanyaannya? Ustadz, ini kan saya ikut nih. Ya, saya belum bawa uang. Kemudian bulan depan saya belum bisa ngasih. Bulan ketiga belum bisa ngasih. Kalau kemudian bulan kelima saya belum bisa ngasih sama sekali, kalau Allah panggil duluan bagaimana? Ini pertanyaannya menggelitik ini. Berarti saya dosa Ustadz? Kami jawab tidak dosa. Bahkan ibu tadi yang maju ke depan menerima hadiah Quran dan ikut infak, walaupun belum ditunaikan, ibu tadi sudah dapat pahala. Loh kok bisa Ustadz? Apakah ada dalilnya? Lah gitu mungkin yang sering tanyakan. Insya Allah ada dalilnya. Apa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang melihat saudaranya sedang infak dan sedekah, tetapi dia belum bisa ikut infak dan sedekah, tetapi dalam hatinya ada niat, ya Allah, nanti kalau saya sudah Engkau beri rezeki, saya akan infak dan sedekah seperti itu. Apa kata Rasulullah? Orang yang seperti itu sudah dapat pahala yang sama. Jadi Masya Allah, berdasarkan dari hadis ini, maka kami
bersama Mbak Enji berkali-kali bilang bahwa infak dan sedekah itu tidak ada paksaan dan harus ikhlas. Terus yang kedua, menunaikannya infak dan sedekah itu kalau sudah dapat rezeki dari Allah. Kalau belum ya ndak apa-apa. Yang penting bagi kami sama Mbak Enji, setelah menerima hadiah mushaf Al-Qur'annya, nanti sampai di rumah dibaca. Itu aja, dibaca, ya. Jadi Masya Allah. Jadi memang kata Mbak Enji tadi benar bahwa kami ini lain dengan lembaga yang lain, bahwa kami itu lebih mengutamakan supaya ibu-ibu dalam infak dan sedekah ini. Maka silahkan bagi ibu-ibu yang berminat, kemudian yang ingin nerima hadiah mushaf Al-Qur'annya, silahkan maju ke depan. Boleh ikut yang 2 juta, boleh ikut yang 5 juta, silahkan. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah, untuk program kami, di samping ada dakwah safari dakwah, kami ada program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Kami sudah bekerja sama dengan 13 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada 2 di Medan, ada di Jogja, ada di Cilacap, ada di Gunung Kidul ya ada di Solo, ada di Lombok, ada di Bandung. Nanti silahkan bagi ibu-ibu yang tetangganya mungkin ada yang yatim piatu, ingin mondok gratis, tis semuanya, silahkan menghubungi kami. Dari tingkatan SD, SMP sampai SMA, kita ada semua. Nanti tinggal kita taruh di Jogja, apa di Solo, apa di Gunung Kidul yang dekat dengan sini. Nanti tinggal dipilih, enggak apa-apa. Kemudian yang program beasiswa kepada putra-putri kita ke Al-Azhar Kairo Mesir. Kemarin ada pertanyaan yang dari Jogja kemarin, itu tanya, Ustadz, syarat-syaratnya gimana kalau saya ingin agar anak saya bisa diberikan beasiswa ke Al-Azhar Kairo Mesir. Kami utarakan dulu bahwa beasiswa itu untuk 2 program, yaitu SMA dan kuliah. Kalau putra-putri ibu ingin SMA-nya di Al-Azhar Kairo Mesir, syaratnya yang pertama adalah harus lulus SMP dulu, SMP, MTS dan sederajat, harus punya ijazah aslinya. Syarat yang kedua, putra-putri ibu harus hafal Al-Quran minimal 10 juz. Syarat yang ketiga, putra-putri ibu minimal bisa bahasa Arab walaupun sedikit-sedikit. Sudah 3 syarat itu aja. Nanti kalau putra-putri ibu ingin diberi beasiswa ke Al-Azhar Kairo Mesir, nanti bisa daftarkan pada kami. Kemudian kalau dari sini SMP, berarti nanti sekolahnya di sana itu adalah sekolah SMA Al-Azhar Kairo Mesir. Al-Azhar Kairo Mesir lho nggih, mboten Al-Azhar di Jogja mboten nggih, utawa Magelang mboten. Terus yang kedua, program yang kedua adalah kuliah. Kalau kuliah itu berarti putra-putri ibu harus lulus SMA di Indonesia ini. SMA boleh, SMK boleh, MA juga boleh ya, madrasah aliyah boleh, atau yang sederajat. Kemudian syarat yang kedua sama, yaitu hafal Quran minimal 10 juz. Syarat yang ketiga adalah sama juga, yaitu bisa sedikit-sedikit berbahasa Arab. Kalau punya itu, modal 3 itu boleh. Nanti putra-putri ibu daftarkan pada kami, nanti akan kami seleksi. Setelah lulus kemudian akan kami beri pembekalan. Pembekalannya di pondok pesantren kami yang ada di Bandung. Nah, pondok pesantren kami yang ada di Bandung ini khusus untuk memberi pembekalan aja, pembekalan atau diklat, pendidikan latihan calon-calon pelajar yang akan kita kirim ke Al-Azhar Kairo Mesir. Seperti yang Mbak Enji tadi bilang, kita saat ini sedang memberikan pembekalan 25 santriwan santriwati atau pelajar putra-putri kita dari seluruh Indonesia. Kita seleksinya 24 November tahun kemarin. Setelah lolos kemudian kami beri pembekalan di Bandung.
Nah, November mereka masuk pembekalan. Ini alhamdulillah setelah 6 bulan ustadz kami ngetes kepada mereka 25 santri tadi, dan alhamdulillah ada 7 santri yang sudah layak untuk kita kirim ke Al-Azhar Kairo Mesir. Ustadz, itu beasiswanya apa beasiswa pendidikan aja apa keseluruhan? Insya Allah keseluruhan. Keseluruhan itu maksudnya bagaimana? Keseluruhan itu dari pembekalan kita di Bandung, ada di pondok pesantren, itu gratis. Makan, minum, mes, semua kita sediakan dan gratis. Setelah lolos kemudian untuk administrasi supaya bisa ke Al-Azhar Kairo Mesir, supaya bisa ke Mesir, itu pembuatan paspor, visa, tiket pesawat, semuanya kita yang membiayai. Jadi enak, paspor nggak perlu ke sana kemari, tinggal setor aja KTP-nya, nanti kita yang bikinkan paspor ke kantor imigrasi. Nah, setelah itu kemudian izin dari Kemenak Pusat itu harus supaya terbit visa, nanti kita yang ngurus juga. Setelah itu kemudian kita kirim ke Al-Azhar Kairo Mesir. Setelah di sana jangan khawatir, Ustadz, nanti sampai sana nanti bagaimana tempat tinggalnya, bagaimana makan minumnya, bagaimana kebutuhan hidupnya, nanti semuanya kita yang menyediakan. Kita sediakan mes. Mesnya itu seperti pondok pesantren, juga untuk pelajar-pelajar dari Indonesia saja. Terus yang kedua, untuk living cost atau biaya hidup makan, minum, kemudian jajan, kemudian beli-beli kitab, buku-buku, nanti kita yang menyediakan semuanya. Sampai berapa bulan, berapa tahun Ustadz? Sampai lulus. Ada yang setahun lulus, 2 tahun lulus, tergantung santrinya. Kalau santrinya pinter, tekun di sana, 1 tahun sudah bisa lulus, dapat gelar S1 yaitu LC. Nah, setelah lulus kita pulangkan ke Indonesia, nanti pengabdian dulu setahun, setelah itu kita kembalikan ke daerahnya masing-masing, dan semoga menjadi ulama-ulama besar di Indonesia. Masya Allah. Jadi demikian ibu-ibu semuanya informasi tentang program-program kami. Mudah-mudahan nanti ada dari sini, mungkin ada yang mau menitipkan anaknya untuk masuk ke pondok pesantren kami atau supaya bisa diberi beasiswa, boleh, nanti hubungi kami. Demikian ibu-ibu semuanya informasi tadi. Mudah-mudahan dengan informasi tadi kita ini safari dakwah insya Allah membawa berkah ke seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah safari dakwah ini juga mendapatkan dukungan banyak ulama dari Jakarta, salah satunya adalah Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ, putra almarhum Zainuddin MZ. Kemarin kami habis baru saja safari dari Lombok dengan beliau. Saya pulang sampai Solo sehari, langsung ke sini. Habis ini nanti tanggal 28, jadi sama Mbak Enji ini terakhir besok tanggal 26 di Semarang, tanggal 27 pulang, tanggal 28 kami ke Jabodetabek dengan Pak Kiai lagi, dengan Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ. Jadi kami keliling terus supaya apa? Safari dakwah ini bisa untuk paling tidak membantu bangsa kita dari segi akhlak, adab dan moralnya, supaya bangsa kita benar-benar mulia dibanding dengan negara-negara yang lain. Baik, Bapak Ibu semuanya, di samping tadi informasi, mungkin ada yang bertanya mungkin tentang program-program tadi boleh ya, program-program tadi mungkin ada yang mau nyekolahkan, memondokkan putra-putrinya boleh, ingin putra-putrinya agar diberi beasiswa juga boleh, nanti silahkan tanya pada saya ya. Silahkan, saya tunggu di depan, nanti boleh tanya di sini. Kemudian ibu-ibu informasi lagi
tadi yang seperti Mbak Enji bilangkan tadi, sekarang Mbak Enji sudah punya brand baju sendiri, yaitu House of Enji atau Angelina Sondak. Kalau pengen lihat model-modelnya di depan sana ada. Kemudian kalau Ustadz, saya kepingin nih jadi apa namanya resellernya, ya boleh nanti ke sana. Nanti boleh lihat-lihat sana setelah acara selesai ya. Acara selesai nanti kita tutup dengan doa.